Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Gimana anak-anak nilai PTS-nya? Apakah bagus semuanya? Atau ada yang nilainya kurang bagus? Semoga hasil yang kamu dapat, nilai yang kamu dapat, hasil kerja kerasmu sendiri ya. Hari ini kita sudah memasuki tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai saja ya pembelajarannya. Disimak dan diperhatikan baik-baik videonya. Subtema 1. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Pembelajaran 1. Kebersamaan di rumah Siti. Ayo mengamati. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Ayo bercerita. Dengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh guru. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Ibu akan memberikan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kata ular, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Jawab tikus, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Kata ular, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Kata tikus,
Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kata ular, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Jawab tikus, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Kata ular, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, yang ibu bacakan tadi adalah dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kita lanjut. Ayo mencoba, ayo cari tahu tentang isi dongeng yang disampaikan oleh gurumu. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah ular dan tikus. 2. Bagaimana kecerdikan tikus? Kecerdikan tikus adalah tikus meminta ular untuk tidak memakannya, supaya ular tidak hidup sendirian dan dapat mencari makan bersama. Nomor 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena ular dan tikus menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Ayo berdiskusi. Diskusikan tentang isi dongeng yang telah kamu dengar dari guru. Sampaikan di depan kelas. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mengenal pecahan. Perhatikan gambar. 1 buah kue utuh jika dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, maka setiap bagian mempunyai nilai setengah. Gambar yang kedua. Jika 1 buah kue utuh dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar, maka nilai setiap bagian itu bukan setengah. 1 buah donat dibagi menjadi 2 bagian donat yang sama besar, maka 1 bagian donat dari 2 bagian donat mempunyai nilai pecahan 1/2. Pecahan ini dapat dibaca setengah atau 1/2. Ayo berdiskusi. 1. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. 2. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar. Sekarang ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut setengah atau 1/2 bagian. 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang.
Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah 1/2 atau setengah bagian. 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nomor 4. Agar mendapatkan kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Kalian boleh pilih salah satu bagian yang akan kalian arsir. Perhatikan contoh yang ibu beri. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Yang berwarna biru tadi adalah gambar yang sudah diarsir. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Perhatikan contoh pola ketukan birama berikut. Bagaimana jadinya jika pola ketukan birama tersebut dimainkan sesuai petunjuk? Perhatikan contoh. 1. Artinya bunyi duk atau pukul meja, yang merupakan K. Bunyi kuat dibunyikan sebanyak 3 kali. Sedangkan 2 adalah prok, tepukan tangan, yang merupakan L atau bunyi lemah. Bunyikan sebanyak 1 kali. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. 1. Bunyi duk atau pukul meja. 2. Bunyi prok atau tepukan tangan. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Ayo berlatih. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Misalnya, bunyi yang lebih kuat adalah bunyi hentakan kaki, dan bunyi yang lemah adalah bunyi pukulan pensil pada meja. Bunyi yang lebih kuat adalah hentakan kaki. Bunyi yang lebih lemah adalah pukulan pensil pada meja. 2. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. 1. Tepukan tangan, prok prok prok. 2. Pukulan 2 buah kayu, tek tek tek. 3. Pukulan kentongan, tong tong tong. Bunyi yang paling kuat adalah nomor 3. Bunyi yang paling lemah adalah nomor 2. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya, irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Seperti pada gambar 1 tong, 2 tek. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Di bawah ini ada lagu yang berjudul Cicak, ciptaan A.T. Mahmud.
Kita coba menyanyikannya dengan iringan musik yang sudah dicontohkan tadi. Boleh dengan tepuk tangan, atau memukul meja, atau dengan kentongan. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, sampai sini anak-anak. Kegiatan bersama orang tua. Coba berikan contoh bunyi kuat dan bunyi lemah di sekitar rumahmu. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih banyak sudah menonton video Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.